Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Farona dengan NIM 28925150032 dari Prodi Manajemen Plus, mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Hendra Pramadi STMM. Di sini saya ingin menjelaskan materi pertemuan pertama, yaitu ruang lingkup ekonomi makro. Di sini ada analisa ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro dan makro adalah bagian daripada teori ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan teori ekonomi, teori adalah ilmu yang menganalisis tentang kebutuhan antara variabel-variabel ekonomi. Variabel ekonomi yang dimaksud dapat bersifat mikro maupun makro. Selanjutnya ada ekonomi diskrit, adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan atau kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya berusaha untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel ekonomi, baik variabel mikro ataupun variabel makro. Dalam ekonomi terapan menyangkut personal kebijakan ekonomi yang perlu diterapkan dalam daerah atau negara. Selanjutnya ada teori ekonomi. Pada dasarnya dibagi menjadi teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Baik ekonomi mikro maupun teori ekonomi makro, kedua-duanya mempelajari masalah-masalah ekonomi, namun permasalahan ekonomi yang dipelajari berbeda sudut pandangnya. Selanjutnya ada ekonomi mikro, mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, yaitu individual sebagai konsumen, individu sebagai pemilih faktor produksi maupun individu sebagai produsen. Analisis ekonomi mikro terdiri dari teori harga, teori produsen, dan teori distribusi. Teori harga antara lain membahas tentang proses pembentukan harga oleh interaksi antara penawaran dan pemerintahan akan suatu barang dan jasa di dalam suatu pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga permintaan dengan penawaran, bentuk-bentuk pasar dan sebagainya. Yang selanjutnya ada ekonomi makro. Apabila di dalam ekonomi makro menganalisis mengenai kegiatan dan permasalahan kelompok dari unit-unit ekonomi individual, maka di dalam ekonomi makro menganalisis dari pendekatan sebaliknya. Artinya yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah variabel total seperti pendapatan nasional, konsumsi, tabungan, masyarakat, investasi total, dan sebagainya. Ekonomi makro menganalisis keadaan keseluruhan atau agregat dari kegiatan perekonomian. Di dalam ekonomi makro tidak membahas kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen. Sini ada permasalahan ekonomi makro. Pada dasarnya, ilmu ekonomi dipelajari karena mempunyai kegunaan. Lihat ekonomi berguna karena dapat memberikan petunjuk-petunjuk mengenai kebijakan apa yang bisa diambil untuk mengulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu. Ekonomi makro yang merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi dapat membantu memecahkan permasalahan kebijakan ekonomi secara makro. Permasalahan kebijakan ekonomi makro mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian perekonomian secara umum. Tugas pengendalian ekonomi makro adalah mengusahakan agar perekonomian bisa bekerja dan tumbuh secara seimbang, terhindar dari keadaan-keadaan yang dapat mengganggu keseimbangan umum tersebut. Ada 3 masalah ekonomi makro jangka pendek yang harus diatasi setiap saatnya. Ketiga masalah yang dimaksud adalah masalah inflasi pengangguran dan neraca pembayaran dan perdagangan. Nah, selanjutnya di sini ada masalah inflasi. Yang pertama ada masalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang selalu dialami oleh hampir semua negara. Pembicaraan tentang inflasi selalu dikaitkan dengan kenaikan harga. Kenaikan hargalah indikator penting daripada inflasi. Maupun inflasi tidak secara otomatis menurunkan standar hidup, namun inflasi tetap merupakan masalah karena 3 alasannya. Yang pertama, ada inflasi dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Yang kedua, ada inflasi dapat menyebabkan penurunan efisien ekonomi. Yang terakhir, ada inflasi dapat menyebabkan perubahan
output dan kesempatan ke dalam masyarakat. Yang kedua ada masalah pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angka kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Di negara-negara yang sedang berkembang, tingkat pertumbuhan angkatan kerja cukup tinggi, sehingga tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada. Kalau kenyataan tersebut terjadi, maka angka pengangguran cukup tinggi. Di samping itu, faktor lain menumbuhkan pengangguran adalah: poin pertama, menganggur karena ingin mencari kerja lain. Poin kedua, pengusaha menggunakan peralatan. Di sini ada tujuan kebijakan mereka ekonomi. Yang pertama itu ada menstabilkan kegiatan ekonomi. Tujuan menstabilkan kegiatan ekonomi berarti pula keinginan untuk menghindari fluktuasi yang tajam dalam kegiatan ekonomi. Dan waktu ke waktu, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dapat menimbulkan inflasi. Apabila inflasi tidak dapat dikendali, kemerosotan ekonomi yang serius dapat berlaku pada masa berikutnya. Fluktuasi yang tidak dikendali tidak akan menjamin pengangguran yang rendah, kestabilan harga-harga, kestabilan neraca pembayarannya. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau keseimbangan kerja penuh tanpa inflasi. Pada umumnya, berbagai negara tidak dapat terus-menerus mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Apabila suatu masyarakat dapat selalu mencapai tujuan ini, dengan sendirinya tujuan-tujuan lainnya, yaitu mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang teguh dan tercapai. Poin ketiga ada menghindari masalah inflasi. Inflasi menimbulkan beberapa akibat baru atas kesejahteraan masyarakat. Kegiatan perekonomiannya, ada kalanya inflasi berlaku sebagai akibat. Selanjutnya ada tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi. Yang keempat itu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Ada dua alasan yang menyebabkan suatu negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang. Menyediakan kesempatan kerja pada tenaga kerja yang terus-menerus bertambah dan untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Kedua alasan ini merupakan pendorong utama pemerintahan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Yang kelima itu ada mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Krisis moneter yang dialami Indonesia dan beberapa negara Asia lain pada tahun 1997 sampai 1999 merupakan pengalaman pahit yang menunjukkan bagaimana sektor luar negeri dapat menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri. Neraca pembayaran yang tidak kukuh akan mengurangi kemampuan suatu negara dalam menghadapi masalah pengaliran dana ke luar negeri yang melebihi dari keadaan yang biasanya berlaku. Sebagai akibatnya, cadangan mata uang asing akan merosot dan kurs mata uang asing meningkat. Hal ini akan menimbulkan beberapa efek buruk ke atas. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah pembuatan perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintahan dengan maksud untuk memenuhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah permintaan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral di Indonesia. Bank Sentral adalah Bank Indonesia untuk mengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mengaruhi pengeluaran agregat. Yang selanjutnya, yang poin ketiga ada kebijakan segi penawaran. Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu langkah permintaan yang bertujuan mengendalikan tuntunan kenaikan pendapatan kerja.
Yang selanjutnya ada pendapatan nasional. Di sini ada pertemuan yang kedua. Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu atau biasanya dalam waktu 1 tahun. Nah, pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor produksi yang berada dalam wilayah perekonomian tersebut atau KSN Fair tahun 1996. Selanjutnya ada sirkulasi aliran pendapat. Yang pertama ada produsen meminjam faktor produksi dari konsumen. Yang kedua, produsen memberi kompetensi atau jual beli atau sewa kepada konsumen atas faktor produksi yang digunakan. Yang ketiga itu ada konsumen membeli produk berupa barang atau jasa dari produsen. Yang keempat ada pembelian produk berupa barang atau jasa dari konsumen merupakan pendapatan produsen. Yang kelima, semua pendapatan konsumen tidak seluruhnya untuk konsumsi sebagai ditabung di lembaga keuangan. Yang keenam, dana yang tersimpan di lembaga keuangan digunakan untuk penambahan modal. Yang ketujuh, ada dana yang tersedia dalam lembaga keuangan dan disimpan di penampakan modal digunakan oleh produsen untuk investasi. Yang terakhir itu ada konsumen membayar pajak kepada pemerintah. Di sini ada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama itu mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, membandingkan perekonomian antara negara. Yang ketiga, sebagai perekonomian bagi pemerintahan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Yang keempat itu ada mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama itu ada kualitas sumber daya manusia, tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai di bidang pekerjaannya, dapat menerima upah yang lebih tinggi. Yang kedua, keadaan sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam suatu negara digunakan untuk memproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Yang ketiga ada ketersediaan modal. Suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengelola sumber daya dan melakukan produksi dapat dipastikan pendapatan nasionalnya akan tertinggal. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian pendapat per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata seluruh penduduk pada suatu negara. Secara umum, pendapatan per kapita adalah suatu parameter terkait tingkat kesejahteraan dan kemakmuran pada suatu negara, karena nilainya diperoleh dari pendaftaran rata-rata masyarakat yang berada pada negara tersebut. Kata kapita diambil dari bahasa Latin yang memiliki arti per kepala. Dengan adanya perhitungan ini, maka kita bisa mengetahui tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk pada suatu negara. Selanjutnya ada kendala dalam perhitungan pendapatan nasional. Di sini ada kurangnya tersediaan catatan dan statik. Habis itu terjadinya perhitungan ganda, lalu sulitnya pemisahan antara barang jadi dan setengah jadi. Di sini ada meningkatkan pendapatan nasional. Yang pertama itu meningkatkan pembangunan nasional khususnya dalam sektor ekonomi. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, meningkatkan peran pihak swasta dalam kontribusi mereka terhadap pertumbuhan perekonomian. Yang keempat itu adalah mensupport pertumbuhan UMKM, dan yang terakhir membuka leader investasi melalui peraturan megaring maupun pinjaman modal uang.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.